wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dan berkumpul pada malam ini Allah berikan umur panjang, Allah berikan rizki yang banyak, yang halal, yang baik, yang berkah. Allah jadikan rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jadikan anak keturunan kita soleh, solehah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan segenap para alim ulama, para kiai, para asatid wal asatidah, ketua DKM beserta jajarannya, ketua panitia beserta jajarannya, wabil khusus yang saya hormati Ustadz Somad, Bapak Ki Haji Khomedi dari Sentul, Bapak Ki Haji Juwedi selaku Ketua MUI Kecamatan Lebakwangi, tokoh masyarakat serta panitia sekampung Teras Bendung, serta Bapak Kepala Desa. Hadir Bapak Kepala Desanya ya, alhamdulillah, Kepala Desa beserta jajaran staf-stafnya, Ibu dan Bapak hadirin jamaah muslimin muslimat, hadirin wal hadirat, yang mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Langsung saja, singkat, padat, saya tidak akan panjang lebar. Saya minta waktu 10 menit saja untuk saya sampaikan tentang 2 bulan jare. Kata tadi panitianya apa? Jabrah, Rajab dengan Rajab. Sebelum saya mulai, saya perkenalkan diri saya. Nama saya Abdul Wahab, ayah saya Kiai Haji Ahmad Dasuki bin Kiai Adnan. Saya lahir di Cirebon. Ibu saya orang Indramayu, bapak saya orang Cirebon, tinggalnya di Jakarta. Saya salah satu pengisi acara di Damai Indonesiaku di TV One. Jadi kalau Bapak Ibu lihat hari Sabtu dan Minggu, kemarin saya tayang tanggal 24 Januari. Nanti saya tanggal 25 Februari dan 17 Maret, masih 2 jadwal lagi. Saya dari Cirebon, Bu. Ada orang Cirebon nggak di sini? Nggak ada ya? Oh, ada. Para ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saya minta waktu 10 menit. Ora suwe-suwe. Saya masih bisa ngomong Jawa. Di sini Jawanya sama nggak dengan Cirebon? Oh, beda ya? Ya udah, nggak jadi ngomong Jawanya. Para ibu, para kiai, malam ini kita berkumpul dalam rangka memperingati Jabrah, Rajab dan Roah. Ada 3 bulan berturut-turut yang menjadi bulan mulia. Pertama Rajab, yang kedua Roah, yang ketiga Ramadan. Maka kalau masuk bulan Rajab, Rasulullah Muhammad SAW berdoa. Apa doanya? Allahumma barik lana, bukan fima rozaktana, itu doa makan, Ibu. Apalagi itu ngamangan baik. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, mau barik lana fi rozaktana. Nabi berdoa, ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan berkahilah kami di bulan Sya'ban.
serta sampaikan umur kami berjumpa dengan Ramadan, karena nggak ada jaminan umur kita sampai dengan Ramadan. 3 bulan ini adalah merupakan bulan yang mulia. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ini saya bahas 5 menit, 5 menit, 5 menit beres. Insya wis aja suwe-suwe ceramah ya Bu ya. Wis 15 menit, 10 menit beres. Dan saya sering bilang bulan itu menjadi mulia dudu bahasanya apa? Pada baik. Bulan itu menjadi mulia bukan karena bulane, tetapi karena peristiwa yang terjadi di bulan itu, maka bulane kegawa dadi mul angel teman gari ya be. Ulangi. Bulan itu menjadi mulia bukan karena bulane, tapi karena kejadian dan peristiwa di bulan itu, maka bulane kegawa dadi mul. Nah, di mulia memang iya biangnya. Contoh bulan Ramadan. Wis pulang ngadeg ya. Pulang ngadeg ya Bu ya. Ibu-ibu sana sing ngadeg apa sing dodok? Ya sing ngadeg wis bener. Pulang ngadeg. Iya, amber kedeleng ya Bu ya. Contoh bulan Ramadan menjadi mulia bukan karena bulannya, tetapi karena peristiwa yang terjadi di bulan Ramadan, maka bulan Ramadan menjadi mulia, bahkan sampai kita terkena kewajiban melaksanakan ibadah puasa. Apa peristiwa yang terjadi di bulan Ramadan? Yaitu peristiwa diturunkannya Al-Quran. Baik Al-Quran yang turun secara keseluruhan dari Lauhun Mahfud ila sama'i dunya, dari Lauhun Mahfud maring langit dunia, diturunkan secara keseluruhan, diawali dengan suratul Fatihah, diakhiri dengan surah An-Nas. Ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat, ada 114 surah, ada 6.666 ayat, ada 1000 ayat amar, ayat perintah, ada 1000 ayat nahi, ayat larangan, ada 1000 ayat tahdir, ayat anjuran, ada 1000 ayat wa'id, ayat ancaman, ada 1000 ayat wa'du, ayat janji, ada 1000 ayat amsal, ayat kisah, ada 500 ayat hukum, dan ada 100 ayat doa, dan 66 ayat nasih dan mansuh. Coba ulangi. Itu semua turun dari Lauhun Mahfud ke langit dunia. Penurunan Al-Quran secara keseluruhan itu disebut dengan malam Lailatul lengkap turun. Lalu Nabi Muhammad diutus oleh Allah usia 40 tahun. Ibu, Bu, 40 tahun Rasulullah Muhammad khalwah di Gua Hira, diturunkan pertama kali kepada Rasulullah Muhammad munine bunyinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Penurunan Al-Quran keseluruhan disebut dengan malam Lailatul Qadar. Penurunan Al-Quran dari langit dunia kepada Rasulullah Muhammad disebut dengan malam Nuzulul Qur'an. Maka saking mulianya Al-Quran, saking agungnya Al-Quran, Allah perintahkan kita melakukan ibadah puasa sebagai bentuk penghormatan diturunkannya kitab suci Al-Quran. Maka Kanjeng Nabi Muhammad jika memuliakan sesuatu beliau puasa. Bu, Kanjeng Nabi Muhammad lamun mengagungkan memuliakan sesuatu beliau puasa. Beliau puasa. Kanjeng Nabi Muhammad puasa ning dina Senin. Kanjeng Nabi Muhammad ditakoni, ya Rasulullah Muhammad, mengapa engkau berpuasa di hari Senin? Kanjeng Nabi Muhammad jawab, karena hari Senin ini hari aku dilahirkan. Ibu, Bu, Nabi Muhammad lahirnya dina Senin. Hari Senin aku dilahirkan. Hari Senin aku diangkat menjadi Rasul.
Hari Senin aku memindah Hajar Aswad. Hari Senin aku mempersatukan umat. Maka aku mengagungkan, memuliakan hari kelahiranku dengan aku melakukan ibadah puasa. Nabi Muhammad ulang tahunnya ora setahun sepisan. Kayak wong desa apa? Ya desa apa rane? Perak, desa Bendung. Kanjeng Nabi Muhammad tidak setahun sekali merayakan hari lahirnya. Kanjeng Nabi Muhammad memperingati hari lahirnya, mengagungkan hari lahirnya di setiap dina Senin dengan melakukan ibadah puasa. Ibu-ibu Senin puasa ora? Oh, lemu-lemu. Oke nih, lamun ulang tahun puasa apa makan-makan? Ya kula takon puasa apa makan-makan? Kanjeng Nabi Muhammad memuliakan hari kelahirannya dengan melakukan ibadah puasa. Kanjeng Nabi Muhammad puasa lagi ning dina Kemis. Kanjeng Nabi Muhammad ditakoni, ya Rasulullah Muhammad, mengapa engkau berpuasa di hari Kemis? Kanjeng Nabi Muhammad jawab, karena hari Kemis itu hari diangkatnya amal kita manusia. Maka Nabi Muhammad kita pengen ketika amalku diangkat, aku dalam keadaan puasa. Kemis Kanjeng Nabi Muhammad puasa. Ibu-ibu pernah puasa dina Kemis? Nyenen ora, ngemis ora. Kemis itu hari diangkatnya amal. Maka Nabi bersabda, aku ingin ketika amalku diangkat, aku dalam keadaan puasa. Ikuti Nabi, Senin, Kemis. Bu, puasa Senin, Kemis. Senin orang, Kemis pengen mulia sing endi ora lah puasa. Maka ulama-ulama kita singawit zaman dulu, para wali-wali Allah ngajak, ayo kalau Kemis sore Jumat aja pada kelayaban. Jangan keluar dari rumah, aja metu si rumah, kumpul dodok bareng, baca Yasin. Gini bang, baca Yasin, baca Quran. Gak bisa baca Yasin, baca kulhu. Orang bisa baca kulhu, baca tahlil la ilaha. Tujuannya apa? Ketika amal kita diangkat, kita dalam kondisi baik melafadzkan kalimat la ilaha. Bukan hanya itu, termasuk amalan-amalan kita pun disambungkan maring wong tua kula sampean kabeh sing wis meninggal dunia, insya. Pakai anak siiran Jawa kayak kenen. Ngerti beli sih kita ngomong? Ngerti ya? Saben malam Jumat ahli kubur balik mengumah. Ngapain? Jaluk apa? Jaluk kiriman sekali. Masing-masing penceramah dapat jatah ceramah 9 menit, Pak. Itu disponsori oleh Sarung Wadimor, ke? Sarung Wadimor dan Luwak White Coffee. Luwak White Coffee itu sponsornya, ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Imran minta kepada Allah. Apa kata Imran? Ya Allah, kalau aku tidak punya anak keturunan, maka siapa yang melanjutkan perjuangan ngurusi Masjid Aqsa? Imran bangun minta kepada Allah sambil nazar. Apa nazarnya? Ya Allah, inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya Allah, lamun kita dikasih anak, kita tua mandul. Ibu, Bu, Imran iki tua mandul. Yang mandul nombai bisa dua anak apa maning tua. Tapi Imran yakin tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Minta kepada Allah sambil bernadar, ya Allah, lamun kita dikasih anak, maka anak aku akan aku jadikan sebagai marbot mas. Cita-citanya Imran, lamun dua anak, anaknya jadi marbot. Yang teras bedung anak beli, ya Allah, lamun kita dua anak tak jadi marbot masjid anak apa ora? Pret pasahan aha. Ya Allah, anak saya jadi dokter, ya Allah, anak saya jadi polisi. Kayak konon kan? Maka sekelas Imran yang namanya disejajarkan dengan nama para nabi. Innallaha astafa Adam wa Nuh wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin.
kalau punya anak, anaknya akan aku jadikan sebagai marbot mas. Mana marbot masjid ini? Di mang marbot. Insya Allah nanti saya minta ke bupati diberangkatin umroh, amin, jika mampu. Marbot masjid itu orang yang luar biasa. Ibu, benar setelah nazar lah hamil lahir anake wadon. Biasa sing jadi marbot masjid iku lanang apa wadon? Biasanya lanang ta wadon? Tapi sing lahir wadon. Jare Imron, ya Rob, inni wada'tuha unsa. Primen kita dua anak anake wadon. Karena sing biasa jadi marbot ku lanang. Jare Gusti Allah, walaisa dzakaru kal unsa. Jare Gusti Allah, beda wong lanang, beda wong wad. Wis janji dijadikan marbot masjid, tetap ditaruh dijadikan marbot masjid. Oli apa ora wong wadon dari marbot masjid? Oli apa ora? Oli. Menurut Imron tetap dijadikan marbot masjid. Namanya Maryam. Ibu, maka ini hukum boleh. Wong wadon dadi marbot masjid boleh, jadi dokter, jadi lurah, jadi camat, jadi bupati, boleh, silakan. Wong wadon dadi apa be oli sing bloli siji apa ngelawan ning laki. Pura-pura budek be wis. Ibu, wong wadon dadi apa be oli sing bloli ngelawan ning ana orang yang kene wong wadon sing lawan ning laki ini ana ora? Diwonge. Cuman gini, ya Allah, wong wadon ngerjani bayi wong lanang. Wong wadon pesen paket COD. Biasanya arane Marni, Aminah, Mince, Mas Ngida, Watiah anak. Wes itu kan COD. Cinkon bayari laki nih. Dong. Ibu Marni, ada paket 700.000. Laki yang jebak bayi. Pantasan wong lanang wong laki pada gelis mati. Ibu, Bu, tidak akan mencium bau surga wong wadon sing wani ngelawan kepada suami. Menang. Orang tak kasih orang dua laki. Enak sih orang dua laki jangan Ustaz. Ibu, Bu, tidak akan mencium bau surga seorang istri yang berani melawan kepada suami. Krungu ora? Ya Ustaz, suaminya kita makan Ustaz tukang bobodo baik. Bu, pada menang bab kini. Wis ya. Nanti lanjut. Insya Allah kalau ceramah ini kena tekan jam loro. Siapa ora? Jam loro kuat? Ngaji apa dangdut? Emang beli pegel, beli senderan Bu? Pegel apa ora? Lahir Maryam, Ibu. Maryam tanpa disentuh laki-laki bisa dua anak. Lahir dari Nabi, namanya Nabi Isa alaihis. Selesai itu disebut dengan Nabi Bani Isra. Nabi Bani Israil. Paham Bu? Paham Terus paham balik yuk. Yang sudah paham boleh pulang. Satu. Nabi Muhammad kiblatnya pindah dari Masjidil Aqsa berpindah ke arah Masjidil Haram. Berpindahnya kiblat Nabi Muhammad terjadi di bulan Sya'ban. Maka bulan Sya'ban menjadi mulia karena ada peristiwa besar. Doa Nabi Muhammad dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal sisa 1 bulan. Wis paham ya? 1 bulan lagi. Ibu masih semangat ora? Masih. Tenang. Nanti saya bisa nyanyi, tenang aja. Lalu Ki Juweningin dan kita bisa nyanyi. Menang. Terakhir bulan Rajab. Bulan Rajab menjadi mulia bukan karena bulannya,
tapi karena peristiwa yang terjadi di bulan Rajab ini. Apa peristiwanya? Diperjalankannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Tadi kiblatnya Nabi dari Masjidil Aqsa berpindah ke arah Masjidil Haram. Sekarang di bulan Rajab Kanjeng Nabi Muhammad diperjalankan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Perhatikan, apa sebabnya Kanjeng Nabi Muhammad diperjalankan oleh Allah, mendapatkan kemuliaan, diperlihatkan sebagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah? Apa sebabnya? Apa sebabnya apa? Sampai menang baik. Apa sebabnya? Sebab yang pertama, ada ulama yang punya pendapat Nabi Muhammad diisrakan oleh Allah dan dimi'rajkan oleh Allah, sebabnya karena langit karo bumi gelut. Gelut bahasa kene apa? Gulet ya. Langit karo bumi gulet. Jare langit pas sindir-sindir, bumi sira duwe apa? Kita langit duwe bintang, duwe bulan, duwe matahari. Sira bumi duwe apa? Kata bumi, aku memang tidak punya bintang, aku memang tidak punya matahari, aku memang tidak punya rembulan, tapi aku punya kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nangis langit, minta kepada Allah agar Nabi Muhammad diangkat ke atas langit. Digawe lagu ning Nasidaria, coba bisa apa ora? Di langit ada matahari bersinar menerangi. Lagi sing ngompak. Di langit ada matahari cahayanya yang menerangi seluruh alam. Di bumi ada lagu qasidah mau rapat, tapi lo coba lagukin hanya Angel Jamiyah Al-Tiktokiyah. Langit nangis minta kepada Allah agar Nabi Muhammad diangkat ke atas langit. Satu pendapat ulama. Tapi saya lebih condong terhadap pendapat ulama yang kedua. Sebab Kanjeng Nabi Muhammad diisra dan dimirajkan oleh Allah dikarenakan Kanjeng Nabi Muhammad itu diberikan ujian terberat di dalam kehidupannya. Ibu perhatikan. Semua para nabi dan rasul itu diberi ujian oleh Allah. Nabi diuji oleh Allah. Apa maning wong teras ben? Bahkan ujian para nabi ketika berjuang dan berdakwah, yang menjadi musuh dudu wong adoh tapi wong gari wek angin wek. Begitupun dengan Syarif Hidayatullah ning apa rane? Pernah jarah ning Cirebon ada Syarif Hidayatullah. Ibu, Syarif Hidayatullah punya ayah namanya Sultan Abdullah bin Sultan Hud min Bani Israel. Syarif Hidayatullah titip kita ingsun titip tajuk lan fakir mis. Karena dua hal ini nanti disia-siakan. Disia-siakan, maka Syarif Hidayatullah titip ingsun titip tajuk lan fakir. Syarif Hidayatullah punya ibu namanya Nyai Mas Ratu namanya Nyai Mas Ratu Rara. Apa orang sih sejarah Banten nih? Punya ibu namanya Nyai Mas Ratu Rara Santang. Nyai Mas Ratu Rara Santang punya dua kakang namanya Pangeran Walang Sungsang atau yang dikenal dengan Pangeran Cakrabuana, dikenal juga dengan Syekh Abdullah Iman, dikenal dengan Pangeran Gagak Ireng. Punya ayah namanya Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi itu raja penguasa di Nusantara. Saya buka sedikit ya, 5 menit. Prabu Siliwangi itu kesemsem, ngerti kesemsem ya?
Dulu di tanah Nusantara ini durungan wong Islam, yang ada rajanya beragama Hindu dan Buddha. Ada seorang namanya Hasanuddin bin Yusuf Ja'far Shadiq bin Zainal Abidin, yang nasabnya bersambung sampai dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasanuddin satu malam tidur bahasa kene apa? Oh, turu. Hasanuddin turu, begitu turu ngimpi. Apa ngimpine? Ibu-ibu pernah ngimpi apa ora? Bu, ngimpi apa ora? Kata Nabi Muhammad, la tabqa minan nubuwah illal mubasyirah. Jare Kanjeng Nabi Muhammad, tidak ada yang tersisa daripada ilmu-ilmunya para nabi kecuali mimpi-mimpi yang baik dan mimpi-mimpi yang benar. Kalau ibu turu terus ngimpi, ngimpinya mengandung kebaikan, mimpinya mengandung kebenaran, pasti itu datangnya saking Allah. Tapi lo sampean turu mimpi blesak, ngerti ngimpi blesak, ngerti? Ngimpi ketemu karo bangsa jin merkayangan elailu banaspati gendru tek kembang wewe pocong suster ngeso sundal. Kalau mimpi bagus pasti datangnya dari Allah. Kalau mimpi jelek pasti datangnya dari setan. Maka diajarakan kamu sampai turun ngimpinya mengandung kebaikan dan kebenaran, terus bangun dari tidur ngadep ke arah kanan, ngucap syukur alhamdulillah. Tapi lamun sampean turu tidur mimpinya jelek, mimpi ketemu karo bangsa jin perkayangan elailu banaspati genderuwo tek emang wewe pocong suster ngesot sundel, apal teman ustaz paling apalakan itu nama-nama setan. Mimpi bagus hadapkan ke arah kanan, mimpi jelek bangun dari tidur hadapkan ke arah kiri, terus ngiduh. Itu ngerti ngiduh? Ngerti pada ya? Ngeludah, cok, ngiduh. Bangun, ngiduh, cok. Tapi dalam dingin dan laki ora. Kok tahu ngiduh, cok, bulat tinggal asuh. Bangun, ngiduh. Minta kepada Allah agar dilindungi dari godaan syaitan. Ini Hasanuddin mimpi. Apa mimpinya? Mimpi berjumpa dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi, man ra'ani fil manami faqad ra'ani. Siapa orang yang bertemu dengan aku di dalam tidurnya, maka itu adalah aku. Fa innahu la yatamassalu syaitan nabi. Karena Kanjeng Nabi Muhammad tidak bisa diserupai setan, tidak bisa diserupai iblis. Pasti yang datang kalau mimpi ketemu karena Kanjeng Nabi, maka itu pasti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ibu-ibu pengen ketemu karena Kanjeng Nabi, pengen ngimpi pengen baca salawat kita. Allahumma sholli sholatan kamilatan. Tenang, ngetes taman apa ya? Luar biasa. Terus tanhalu wa tanfariju wa tunalu bihi raghaibu wa husnul wa yustashqal biwajhihil karimi wa ala wa sahbihi fi kulli luar biasa. Salawat nariyah ini amalan yang dilakukan oleh orang-orang tua kita, termasuk yang mendidikan Banten. Salawatnya nah ping pira sewu ada ping siji gampang, ping sewu apan wuyu ya tadi sewu. Ya, perhatikan. Karena mengamalkan salawat nariyah, Hasanuddin mimpi berjumpa dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi di dalam mimpinya? Hasanuddin, sebarkan Islam ke Nusantara.
Karena Islam belum ada, rajanya, penguasanya, agamanya Hindu dan agamanya Buddha. Berangkat dari Baghdad. Dari Baghdad mangkat naik perahu, mampir ning daerah Campa, bertemu dengan anak sultan di Campa. Arane Nyai Mas Ratu Subang Larang, wonge ayu, wonge ayu, matane bagus, lambene tipis, cungure. Jare lagu Jawa mengenai matane kaya damar, bisa ya, lambene kaya kepundung. Abang orangnya cantik luar biasa, dibawa oleh Hasanuddin bin Yusuf Ja'far Shadiq dari Campa, berhenti di Kerawang. Di Kerawang Hasanuddin gawe masjid, masjid bahasa Sunda. Ayah orang Sunda di dia, ayah bikin masjid pertama. Bikin masjid, punya santri sekitar 12 orang. Salah satunya santri wadon, hafal Al-Quran 30 juz, hafal KB, suaranya enak, luar biasa. Oriah, suaranya luar biasa. Diam di situ, berguru kepada Hasanuddin bin Yusuf Ja'far Shadiq. Begitu pekerjaannya hanya sholat membaca Quran, sholat membaca Quran. Didengar oleh raja-raja di Nusantara, yen ning Kerawang ana wong wadon ayu. Raja dari zaman dulu tidak boleh melihat ada wanita cantik. Arab anake sapa, putune sapa, buyute sapa. Yen wong wadon ayu didemen raja kudu gelem, bakal beli gelem dipateni. Raja mengadakan sayembara, lalu raja ndeleng jam. Iya, maksudnya nanti rajabnya ketemu nggak ini? Wis tenang be tenang. Mumpung jagatnya orang udan ya. Masya Allah, saya tahu di Banten ini ada wong sakti. Ayah saya cerita, kenapa sakti? Karena kiai zaman bengen, bu kiai sekin mah. Kiai zaman bengen awannya puasa, benginnya tangi, wirid. Puasa kiai zaman bengen, lalu sakti pantas. Maka kiai zaman bengen di Banten ini, ya Allah gering-gering. Barang kiai zaman kini blending-blending, wetengah gede gak wani gue berkat. Kenapa sakti? Riyadhah, tirakat, puasa. Betul? Riyadhah, puasa, tirakat, 3 dipegang. Beli kuat matane, kuat diri dia. Beli kuat diri dia, kuat wetengnya. Puasa beli melek, ora wirid, ora. Arab sakti sih ngerti. Paling sakti ini bisa ngilang lamun ditagih utang. Yai dulu ahli puasa, ahli tirakat, riyadhah, puasa, melawan penjajahan Belanda. Kata ayah saya, iku kiai ning Banten ketika melawan penjajah Belanda, saking saktine lamun ditembak der beli mati. Saya takon, Pak kenapa beli mati? Ya beli kena. Lamun kena ya embuh. Kira-kira ilmu sing beli kena pribet. Saya orang Cirebon, dikasih jampi oleh bapak saya Wahab. Lamun ana wong wadon rewel, ana wong lanang dua rabi rewel, ana beli wong wadon rewel kene. Lamun wadonnya rewel, taka sama kamu bacakan doa, dongane wong Cirebon. Priwen dongane, lamun ana wong wadon rewel Pak sampai dua rabi rewel, rabine lagi turu mangap. Terus sampean ambil air segelas, baca dongane wong Cirebon. Cirebon dengan Banten tuh sedulur, betul? Baca bismillahirrahmanirrahim ing banyu, bismillahirrahmanirrahim, cing calingkem buntutnya mangap cangkeme mingkem. Temenan Pak. Cing calingkem buntutnya mangap cangkeme mingkem. Mingkem rabine isun singarane warsem. Mingkem si warsem berkah la ilaha. Warsem lagi turu sampai ke kubur, semburakan kerainya. Buah. Insyaallah tangi turu warsem nyakar. Lagi apa wong edan? Sallallahu Nabi Muhammad. Raja mendengar kalau di Kerawang ada wanita cantik, arane Nyai Mas Ratu Subang Larang, mengadakan sayembara, dibenangkan oleh Raja Pajajaran arane Prabu Siliwangi. Agamanya apa? Buddha. Saya punya kitabnya. Agama Prabu Siliwangi Buddha. Wong Buddha dua ilmu arane ilmu Hong.
ha wawo ain ana titik telu hong. Jadi lamun maca hong bisa mabur bur hong bur. Lamun zaman kin masih ana hong enak ya. Di Jakarta mene hong mana hong mene suwe-suwe hong kosentok. Menangkan pertandingan maca hong Prabu Siliwangi hong sing Pajajaran sampai di hadapan biliknya Nyai Mas Ratu Subang Larang. Prabu Siliwangi gedog lawang dog 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 Nyai Nun si Budi Nyai wis bengi balik yuk metu Nyai Mas Ratu Subang Larang. Masya Allah, melihat kecantikan Nyai Mas Ratu Subang Larang, Prabu Siliwangi beli bisa ngedip, beli bisa ngedip, melek badannya awaknya beli bisa obah. Jare wong Jerman arane kami tenggengan. Bener beli kami tenggengan. Menong bae. Jarenya Mas Ratu Subang Larang anjen saha Kang? Sampean sapa? Saya yang namanya Raja Pajajaran Prabu Siliwangi. Anak apa mene-mene jarenya Mas Ratu Subang Larang? Kita arat lamar sampean nak wong ayu. Arep tak dadiaken permaisuri ning kerajaan Pajajaran. Gelem beli gelem kudu gelem. Lamun beli gelem tak pateni. Iya. Apa jawabannya Mas Ratu Subang Larang wong sing hafal Quran Kakang Prabu? Ari kula mah wong wadon sapa bae sing arep ngelamar kula gelem. Tapi kula duwe jalukan. Apa jalukan enak? Ngomong. Pengen emas lah. Ning apa rene? Seras belum pirang-pirang emas. Ana Mas Joko, Mas Kumedi, Mas Juweni. Oh, Mas kabeh. Asing paling gede arane Mas Duki. Kembali. Tidak, aku nggak mau. Intan Permata nggak mau. Terus jaluknya apa? Aku minta permintaanku cuma satu. Kau boleh menikah dengan aku. Aku punya syarat. Syaratnya datangkan untukku kalung lintang kerti jejer satu. Jalukannya kalung lintang kerti jejer satu. Apa jare Prabu Siliwangi nok wong ayu ajan jaluk kalung lintang kerti jejer satu. Sebab kalung lintang kerti jejer satu dududake bangsa menungsa. Itu punya bangsa jin berkayangan elailu banaspati gendru tek tek kembang bang wewe wesis ragi pocong suser ngesot sundal sejene jalannya Mas Ratu Subang Larang Kakang Prabu lawan beli sanggup balik maca hong kembali ke Pajajaran. Prabu Siliwangi WA batur-bature WA grup anak sing duwe kalung lintang kerti ora olah kan kene adanya di tanah Arab atas izin Allah. Prabu Siliwangi paca hong terbang jatuh di tanah Arab ning kono ada uang lagi maca tasbih. Ngerti ya? Tasbihnya terbuat dari batu berwarna putih jumlahnya 100. Uangnya lagi dodok maca tasbih la ilaha illallah la ilaha baca tasbih. Jatuh di samping orang yang baca tasbih. Ini Prabu Siliwangi lagi kesemsem dengan Mas Ratu Subang Larang. Wong kalau lagi kedan wong wadon, masya Allah, deleng ayam kaya sirah, deleng entok kaya orang lagi kedanan. Insya Allah. Wong kedanan kan makanan ya. Kayak lagu takdir hafal beli. Mengkene wong lagi kedanan, awan bengi jentang jentul tek pandeng tek sawang-sawang senajan foto kulane demen beli kejagan mendiparani yen kakang lunga tulung kula. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Terus apa orang ke? Prabu Siliwangi jatuh di hadapan orang yang sedang baca tasbih. Begitu tersadar, di sampingnya ada orang yang sedang membaca kalimat la ilaha illallah la ilaha. Prabu Siliwangi ngerasa wong sakti mandraguna bangun dari pingsannya, ngemek iki tasbih dimek kluk geblak bluk rasa wong sakti tanggi maning mek maning kesetrum bluk tanggi maning mek
Jadi wong si lagi maca tasbih dengan tenang dia berkata, lagi apa gedabak gedubuk nih kok? Wah gedabak gedubuk. Ngerasa sakti ilmu dia luntur. Ditanya, hei kamu siapa? Saya Prabu Siliwangi Raja Pajajaran. Sira manusia bangsa apa? Kita bangsa wong Buddha. Beli kena wong Buddha megang ngemek-ngemekin. Tapi kula pengen si digecek sampean. Untuk apa? Sebagai syarat mas kawin untuk menikah dengan Nyai Mas Ratu Subang Larang. Teman gelem temenan gelem. Tapi anak syaratnya gelem. Apa baik syaratnya tak lakoni asal kita kelakon karo Nyai Mas Ratu Subang rayuan gom. Oke, kalau memang mau jadi wong tua sing maca tasbih enek. Marek dodok digeceki tangan Prabu Siliwangi, wong tua mau ngomong. Wahai Prabu Siliwangi, melu ucapan kula. Wong tua mau ngomong ucap asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Prabu Siliwangi maca syahadat otomatis dadi wong Islam. Ini harus dibuka. Kalau nggak dibuka, orang bilang Sultan Hasanuddin, anaknya Syarif Hidayatullah, punya ibu namanya Nyai Kawunganten, punya anak namanya Pangeran Sabakingking, kan nama aslinya Pangeran Sabakingking. Lamun Syarif Hidayatullah punya ibunya Mas Ratu Rara Santang, ayahnya Prabu Siliwangi menikah dengan Nyai Mas Ratu Subang Larang tidak dalam keadaan Islam, maka batal nikahnya. Betul apa betul? Kopi lah kopi. Wis durung mangan, durung ngopi. Sallallahu Nabi Muhammad. Dikit lagi. Kita punya waktu tinggal 10 menit. 10 menit. Insya Allah. Ya. Terus kapan-kapan undang maning lah ya. Gampang undang kita mah gampang. WA beda di. WA. Insya Allah kula teka. Lamun kita nih gelem. Lamun orang gelem urusan apa? Baca syahadat masuk Islam jare wong tua ki tasbihnya jadikan mas kawin mana gawa dikalungaken ning Prabu Siliwangi maca hong ora butul ketara butul ya ora mempan hong mogok honge mangkat pene honge mogok hong ora mangkat jare wong tua mau hei Prabu Siliwangi kamu wis dadi wong Islam aja maca hong maca bismillahirrahmanirrahim dibotong balana bong tiba ning Kerawang. Begitu Nyai Mas Ratu Subang Larang melihat Prabu Siliwangi membawa tasbih sebagai syarat mas kawin, Nyai Mas Ratu Subang Larang berucap alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam. Kesuwun ya Allah sampean wis dadekna Prabu Siliwangi penguasa Nusantara dadi wong dinikah ding Prabu Siliwangi digawa ding Pajajaran dua anak telu. Satu namanya Raden Walang Sungsang, nomor 2 namanya Nyai Mas Ratu Rara Santang, nomor 3 namanya Pangeran Sengara. Walang Sungsang menikah dengan seorang anaknya seorang syekh namanya Syekh Danuwarsi, namanya Nyai Endang Gelis, punya anak namanya Pakungwati, menjadi nama kerajaan di Cirebon namanya Kerajaan Pakungwati. Pakungwati namanya. Adiknya Nyai Mas Ratu Rara Santang menikah dengan Sultan Abdullah bin Sultan Hotmim Bani Israel, punya anak 2, satu namanya Syarif Hidayatullah Sunan Gunung, yang kedua namanya Syarif Nurullah. Syarif Hidayatullah lahirnya di Mesir, beliau berguru mondok sejak usia 7 tahun, bertemu dengan ularnya Nabi Sulaiman, terus wah dawa maning beli pragat, ditaklukkan ularnya itu, dibawa namanya menjadi kayu nagasari di makam Sunan Gunung Jati. Sallallahu Nabi Muhammad, sallallahu Nabi Muhammad. Ini turunan Nabi nih ibu. Lalu Syarif Hidayatullah berangkat datang mencari uaknya, datang ke Cirebon, bertemu dengan uaknya, menikah dengan Nyai Pakungwati, menikah lagi di Gawa Beng Cina, lagi mau sholat Syarif Hidayatullah di kapal Cina, lalu berangkat sampai ke Cina, berdakwah di Cina. Zaman Kekaisaran Ming ada seorang wanita Cina putih sipit ayu, wong Cina. Saya pernah lagi tahlil para kiai, saya lagi tahlil di Gunung Jati, lagi maca la ilaha illallah, ada keturunan putri Cina nganggorok mini, ya Allah wongnya putih
La ilaha illallah, orang di dalam katon, di dalam ya lumayan. Datang ke sana, ada raja Kekaisaran Ming mendengar ada seorang tabib hebat. Jadi berdakwahnya Syarif Hidayatullah itu ketabiban. Lalu Syarif Hidayatullah, singkatnya sejarah, diuji ilmunya oleh Putri Ong Tin, diikat dengan dibongkar dengan bokor emas. Lalu Putri Ong Tin dihadapkan kepada Syarif Hidayatullah. Bu, kata raja, hei tabib, iki anaknya kita hamil benar atau tidak? Jare Syarif Hidayatullah, bener hamil. Diketawain, hahaha, dasar tabib beli ngerti. Ternyata begitu dibuka, betul Putri Ong Tin sedang hamil tua, lahir punya anak namanya Raden Kuningan, Raden Arya Kemuning, yang menjadi nama Kabupaten Kuningan. Menikah lagi dengan Raja Banten, namanya Pangeran Surosoan, Kerajaan Banten, punya anak namanya apa beli? Pangeran Sabah Kingking, yang kita kenal dengan Maulana Hasanuddin, menyebarkan anak-anak keturunan menjadi ulama kiai, singgawa Islam ke Indonesia. Tidak dengan peperangan, tidak dengan kekerasan, tapi dengan pernikahan Islam bisa berkembang ning Indonesia. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bu, pegel durung? Masih kuat? Orang sendian, orang pegel. Ya, balik maning. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibu, lahir ayahnya, meninggal usia 6 tahun, ibunya meninggal, diasuh oleh kakeknya, meninggal, diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Fisik Kanjeng Nabi Muhammad tuh orangnya rajin. Usia 12 tahun Abu Thalib ngajak, ayo nang Muhammad kerja. Karena tangan Kanjeng Nabi Muhammad itu besar. Tangannya Kanjeng Nabi Muhammad besar. Karena beliau pekerja keras. Beliau gelem jadi tukang angon wedus. Ngerti angon di? Bahasa kene angon, Pak. Angon ya? Jare Kanjeng Nabi, ma min nabiyyin illa ra'al ghanam. Tidaklah dia akan menjadi seorang nabi kecuali dia pernah jadi tukang angon wedus. Kopi dia tekan. Ya, udah nemen sih. Ya, kopi. Jabur sisa. Jabur berkah. Taruh di mobil kiai. Maka saya doakan malam ini yang pahalanya besar, wong sing gelem gawakna berkat di mobil kiai. Nggo sapa sih berkate nganggo rabine kita. Emang kiai wedi ning rabine? Wedi. Ada apa? Sehebat-hebatnya wong lanang nggak akan wani ning rabi. Betul? Ning dhuwur panggung boleh ceramah, menggelora, membakar, memberak. Dhuwur panggung jadi macan panggung. Begitu balik ke rumah, meong. Zaman yang Ustadz Fir'aun. Bu, Fir'aun begini siapa? Nabi. Fir'aun punya istri namanya Asiyah. Ketika Asiyah itu dipersiapkan oleh Allah untuk mengambil bayi Musa, begitu diambil oleh Asiyah, Fir'aun datang. Asiyah, gih Fir'aun, iku apa nih peti? Bayi, lanang apa wadon? Lanang, pateni. Dari Fir'aun, apa jadi Asiyah? Kang Fir'aun, sampai karo kita kan orang dua anak. Sampai karo kita orang dua anak. Pokoknya kita lalu sampai begitu kita pegatan baik. Fir'aun wedi ini Asiyah. Diasuhlah Musa dalam asuhan Asiyah. Sekelas Fir'aun, wa idna jainakum min ali fir'aun yasumunakum su'an adab yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Pembunuh, penjahat Fir'aun ngaku dirinya sebagai Tuhan. Wedie ning rabi apa maning Pak Ustaz tahu ceramah beli gawa berkat disewoti bu. Pas menikah ceramah ning di terus bendung anak berkatnya beli laka. Mabuk rabini kita. Daripada kita gulat karo rabini kita, masa mending ribut karo panitia. Setuju ora, Bu?
Ya orang setuju orang belilah terserah. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Jam kita beli mangkat sih. Jamnya mati nih gini. Baik. Rasulullah Muhammad 12 tahun diajak oleh pamannya Abu Thalib. Lihat perjalanan Nabi. Nabi Muhammad tangannya besar, rajin, orangnya rajin. Nabi Muhammad rajin, mau bekerja, mau berdagang. Nabi Muhammad rajin. Masa tembe jadi ustadz malas? Nggak boleh. Ustadz alas kerjaannya tahlil. Lamun awalnya anak sing mati, begini tahlil. Anak rabine pada mangan. Lamun ustadz laka tahlilan, ustadz bakal bengi donga. Ya Allah, sukiki sama maning sing mati ya. Nah. Luru ganti ustadz angel, betul? Aja maning luru ganti ustadz, luru ganti imam masjid, imam musola, angel apa angel? Begitu wis omat musola laka imame mencret. Iji mencret jelar weteng. Laka imame tak jamin dorong-dorongan. Iya ba iya? Surabaya. Sing didorong dudu lulusan pesantren, mantan preman, nekat jadi imam. Alhamdulillah. Kalau ada mantan preman sudah bertobat, biar dia taton angkat, ayo jadikan marbot masjid. Oli apa ora? Oli. Dulu di Jawa Timur itu ada namanya Raden Syahid putra Adipati Tuban, dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati. Namanya Raden Syahid. Ketika dia remaja melihat pemerintahan yang tidak benar, pemerintahannya korup, pemerintahnya tidak benar, Raden Syahid menjadi penjahat Lokajaya, pakai topeng, merampok hartanya orang-orang yang kaya, disedekahkan kepada fakir miskin. Oli apa ora? Oli. Sejak kapan merampok oli? Rampok hartanya orang-orang yang kaya, uangnya disedekahkan kepada fakir miskin. Oli apa ora? Ayo ngomong oli. Bertemu dengan Sunan Bonang. Kata Sunan Bonang, Raden Syahid, perampok itu hukumnya haram. Walaupun kau sedekahkan kepada fakir miskin, sama dengan kau mencuci meja dengan air comberan. Tambah bersih apa tambah kotor? Tambah kotor. Ditancapkan tongkat di pinggir kali, jelek, tetopo, nyetop upo, puasa orang mangan ora, minum, puasa tirakat, wirid di pinggir kali, lulus jadi sunan. Namanya Sunan Kalijaga. Bukan uang teras bendung di pinggir kali. Pengen jadi wali tak tancap na tongkat. Insya Allah lulus jadi Sunan Jaga Kali. Bari gawa pancingan karo. Bu, ibu, Kanjeng Nabi Muhammad fisiknya tangannya besar, hidung beliau mancung, hidungnya mancung tapi ora dawa, nggak panjang. Giginya untuk apa gigi ini nek? Untunya bersih karena beliau rajin menggosok gigi dengan siwak. Nabi giginya bersih. Keringetnya Kanjeng Nabi Muhammad mambune wah. Tapi keringetnya wong teras bedung mambune. Kenapa kecut sampai madudu Nabi? Ya. Kanjeng Nabi Muhammad itu manusia. Qul innama ana basyarun. Nabi Muhammad itu manusia sama dengan kita. Betul? Lamun kita mangan wong keras bendung mangan Kanjeng Nabi Muhammad ya. Makan kalau kita menangis Kanjeng Nabi Muhammad ya. Menangis kalau kita pipis. Pipis bahasakannya apa mau? Nguyuh Kanjeng Nabi Muhammad ya. Nguyuh, ya nguyuh manusia. Nguyuh. Cuma bedanya Nabi Muhammad kalau nguyuh wala yuro asrum baulin. Beliau lamun nguyuh laka bekase bumi mangap zrup hilang. Kanjeng Nabi Muhammad lamun nguyuh laka bekas laka mampu. Uang teras bendung nguyuh. Anak beli bekase. Bekase langga pangsingi masih anak. Bagaimana cara Nabi nguyuh? Perhatikan, lihat. Saya kasih tahu ya. Ini jarang dibuka nih, jarang-jarang lah penceramah kayak kita ki. Kanjeng Nabi Muhammad kalau nguyuh makanan ku apa rane bahasa kene? Bukan jongkok, mendek. Jongkok bahasa Indonesia. Apa rane? Bahkan nongkrong makanan. Kirane mendek. Mendek tuh. Kaki kiri di depan, kaki kanan di belakang. Beliau kalau pipis begitu. Kata istrinya, Nabi Muhammad kalau pipis jongkok. Jadi lamun sampean dua suami nguyuh ngadeg, sewot ibu.
Wis nguyu ngadeg, cewek beli nganggo banyu, cewek nganggo obat apa itu. Diselentik pucuk keter. Wah, susah. Jongkok tuh. Kula mondok, Bu. Saya usia kelas 2 SD, saya mondok di Babakan Ciwaringin Cirebon. Tahun 90 saya pindah ke Lirboyo Kediri. Dari Lirboyo saya melanjutkan ke Sunan Pandanaran Jogja. Dari Jogja saya melanjutkan ke Tambak Beras. Saya ini santri. Wahab nggih Kiai, lamun tas nguyuh aja langsung dicewoki. Tapi dipurut dingin sorlato-latone. Ya diburuki ya. Set dipurut di parak pucuk aja gobagabi. Tembe disiram jur. Kenapa? Kalau tidak dipurut sorlato-latone, begitu langsung dibanjur tangi mancing masjid, ambil air wudhu, mancing masjid, sembahyang Allahu Akbar. Begitu ruku, cerita banyu apa ada sisa, batal wudune, batal sholat. Ya, krungu Pak Ustad, pun kan wong lanang bisa dipurut sholat-sholatone. Ari wong wadon priwen angel-angel temen sampean metang tang ketrok-ketroken aku. Beres. Ambrol kabeh. 12 Rasul Muhammad dibawa oleh pamannya. Ibu, sampai Kanjeng Nabi Muhammad usia 25 tahun kurang. Di Mekah ana wong wadon ayu pisan, cantik, cerdas, sugih melawan dunia, namanya Khadijah lagi mau jadi istrinya Rasulullah Muhammad. Khadijah usia 40 tahun kurang turu mimpi kuburan kula ya Rasulullah Muhammad, ambil tulang-tulangku, bikin jalan, bikin jembatan dalam rangka berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak beli wong wadon kaya konon kene kasana makanya beli dari rabine Nabi sampeyan. Khadijahnya meninggal, pamannya meninggal, ayahnya meninggal, ibunya meninggal, pamannya meninggal, kakeknya meninggal, istrinya Khadijah yang sayang meninggal, pamannya meninggal, orang-orang terdekat yang menjadi backing Nabi Muhammad diwafatkan oleh Allah. Nabi Muhammad nangis. Kata Allah, jangan menangis ya Muhammad, jangan kau bergantung kepada manusia, manusia pasti mati. Diberikan solusi oleh Allah, naik mi'raj ke atas, diperintahkan oleh Allah sholat 5 waktu. Berarti sholat ini adalah solusi yang Allah berikan kepada Nabi dan kepada kita. Seberat apapun masalah yang kita hadapi, sujud, niscaya masalah kita selesai. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.